Hai, selamat datang di channel Mama Danis. Nah, kali ini saya akan membuat sesuatu yang enak-enak. Ya, sebelumnya saya buat kue atau buat masakan. Nah, kali ini saya akan membuat yaitu camilan dari bahan tepung protein tinggi, yaitu roti. Nah, roti apakah yang akan saya buat? Nah, roti ini sebetulnya terkenal sekali di mancanegara seperti Singapura, Malaysia, dan banyak sekali kafe-kafe atau brand-brand ternama yang menjual jenis roti ini. Nah, kita akan membuat yaitu roti boy, atau bisa dibilang papa roti, atau bisa juga dibilang coffee bun. Nah, mau tahu cara membuatnya? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Oke, dalam membuat roti boy banyak sekali tantangannya, yaitu roti ini menggunakan proofing 2 kali. Jadi sebelum kita buat bulatan-bulatan harus di proofing dulu, setelah kita bulatkan baru di proofing lagi. Jadi sekali proofing itu sekitar 1 jam, dan proofing yang kedua juga memakan waktu 1 jam. Jadi kurang lebih 2 jam lebih lah ya. Tapi untuk memanggangnya hanya sekitar 15 menit dengan suhu 180 derajat. Jadi untuk membuat roti boy, di sini bahan-bahannya bisa dibagi menjadi 2 bagian. Jadi yang satu bagian adalah bahan-bahan untuk membuat roti itu sendiri, yang kedua adalah bahan-bahan untuk membuat toppingnya. Jadi topping nanti ini akan kita buat dengan bahan kopi, yaitu boleh pakai kopi instan, Nescafe, maupun kopi pahit yang dicampur dengan kopi susu atau yang lain sebagainya ya. Oke, untuk roti boy kali ini saya ingin membuat roti boy yang luarnya crunchy tetapi dalamnya lembut. Jadi kan ada tuh roti boy yang dalamnya lembut cuman luarannya dia biasa atau lebih mulus. Jadi yang saya inginkan di sini adalah roti boy yang luarnya atau kulitnya itu seperti crack gitu ya, seperti retak-retak gitu. Jadi nanti teksturnya akan lebih crunchy. Oke, kita simak bahan-bahannya ya. Untuk membuat roti boy, bahan dibagi menjadi 2. Adonan roti sebagai berikut. Kemudian adonan topping sebagai berikut. Cara membuatnya yaitu siapkan dahulu gelas dengan air. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aduk hingga rata. Kemudian tambahkan ragi. Saya pakai merek yang Fermipan. Aduk-aduk rata hingga tercampur. Kemudian sisihkan dahulu larutan ragi sekitar 5 menit. Kemudian kita siapkan loyang atau baskom untuk membuat adonan rotinya. Kita tuangkan dahulu tepung, kemudian telur, kemudian garam dan gula pasir. Kemudian kita kocok menggunakan whisk.
supaya sedikit tercampur dengan rata. Kemudian setelah larutan ragi mengembang, jadinya seperti ini, berbusa. Jadi dia berarti raginya aktif, siap kita gunakan. Kita masukkan semua ke dalam adonan roti, kemudian campur menggunakan tangan, boleh menggunakan mixer ya. Oke, kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni terus-menerus hingga adonan kalis. Setelah adonan sedikit kalis, kemudian kita tambahkan mentega, kemudian ulen lagi hingga benar-benar kalis atau tidak lengket ya. Pada adonan saya masih terasa sedikit lengket. Nah, maka dari itu saya siapkan talenan yang ukuran besar. Saya beri tepung sedikit, kemudian saya tuangkan adonan roti. Kemudian akan saya uleni lagi sampai benar-benar tidak lengket. Sebelum akhirnya nanti akan kita proofing selama 1 jam. Nah, setelah benar-benar kalis seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan kain yang bersih. Kita proofing selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan adonan untuk toppingnya. Kita masukkan telur putih, kita kocok dahulu sampai benar-benar mengembang dan berwarna putih. Setelah mengembang dan berwarna putih dan tidak cair, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita buat lagi, yaitu campuran mentega, kemudian masukkan gula halus, kemudian kita masukkan tepung terigu, kemudian kita mixer secara merata.
sampai tekstur benar-benar creamy. Kemudian tambahkan kopi, mixer lagi. Tambahkan tepung terigu jika kurang creamy. Masukkan bahan kopi sampai habis dan mixer lagi sampai benar-benar tekstur creamy dan tercampur rata. Kemudian kita masukkan kocokan telur putih ke dalam adonan topping tadi. Kemudian kita mixer lagi hingga benar-benar tercampur. Kemudian kita siapkan piping bag atau plastik untuk mendekor krim. Boleh menggunakan plastik lainnya. Cara paling mudah adalah siapkan gelas, kemudian kita masukkan piping bag, kemudian kita masukkan adonan toppingnya. Dimasukkan ke gelas supaya kita lebih mudah untuk memasukkan adonannya. Oke, jadi ini sudah siap adonan topping. Siap kita aplikasikan. Kemudian kita lihat adonan roti apakah sudah mengembang. Lalu siap kita buka. Nah, ternyata sudah mengembang ya. Kemudian kita tekan-tekan. Kita kempeskan. Kemudian kita siapkan talenan untuk kita potong-potong adonannya. Ukurannya sih terserah ya mam, boleh ditimbang biar sama semua, boleh pakai filling, terserah. Kita beri tepung sedikit supaya tidak lengket. Kemudian saya mau bagi dua. Yang satu mau saya masukkan ke wadah dahulu karena terlalu banyak di talenan. Kemudian yang satu lagi akan saya potong-potong. Lalu saya siapkan loyang yang digunakan untuk memanggang nanti. Nah, sebelumnya
Karena saya nggak ada rolling pin, saya ratakan saja pakai tangan. Kemudian saya isi menggunakan keju. Kemudian saya bulat-bulat, pastikan bahwa adonan tidak ada yang bocor ya, Mam. Kemudian lakukan untuk adonan yang lain sampai habis. Kemudian kita siap untuk pemberian topping. Kita gunting dulu ujungnya. Kemudian kita aplikasikan ke adonan dengan cara memutar. Jadi itu ada yang bolong-bolong, ada yang renggang, nanti bisa kita rapatkan lagi, bisa kita tambahkan lagi ya, Mam, supaya lebih rapih. Nah, ini hasil yang sudah jadi, keluar dari oven yang sudah kita panggang selama 15 menit. Beginilah hasilnya. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Nah, ini Mam hasilnya kalau sudah jadi. Jadi untuk 500 gram tepung nanti jadinya sekitar 17 atau 16 pieces. Tergantung sih besarnya, sesuai selera ya. Cuman kalau saya ini besarnya menyesuaikan dengan ukuran roti boy yang ada di pasaran. Jadi 500 gram ya jadinya sekitar 17 atau 16 pieces ya. Jadi di sini kelihatan sekali tekstur dari kulitnya seperti ini. Jadi teksturnya pecah-pecah, crispy, tapi dalamnya lembut. Nah, sekarang kita coba untuk lihat isinya ya. Saya mau ambil satu. Oh, lembut sekali. Luarnya crispy, dalamnya lembut ya. Bisa dilihat ya. Ups. Nah, ini isiannya keju, kelihatan ya, Mam. Jadi kulitnya tipis, isiannya banyak, luarnya crunchy, dalamnya lembut, dan super soft sekali ya, Mam. Bisa dilihat. Wow. Mari kita coba. Oke, untuk isiannya bisa opsional, bisa Mam kasih coklat atau butter. Sebetulnya yang di pasaran itu isiannya adalah butter ya. Isiannya butter, kemudian ada yang dikasih keju atau dikasih essence vanilla. Nah, karena kali ini saya butternya kehabisan,
cuman ada keju, dan kejunya itu pun sebetulnya buat anak saya, cuman nggak apa-apa ya, saya minta separuh aja. Nah, saya kasih untuk fillingnya, hasilnya. Hmm. Oke, Mam, jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saya secara gratis ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Hmm.